Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sorta Lamria Lumban Tubing. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan praktik PPL aksi yang kedua di SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan merupakan tempat SMA saya mengajar. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai upaya konservasi flora fauna di Indonesia, materi kelas 11 IPS. Dan model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan online. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, untuk itu Nak, untuk memulai pelajaran kita, silakan dipimpin doanya ya Nak. Ya Bu. Kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Kita bersyukur ya, kita boleh sehat-sehat. Ibu absen dulu ya, Ibu cek kehadirannya dulu. Nyalakan. Yuk, Amelia. Hadir Bu. Hadir, oke. Anggun, Maharani. Hadir Bu. Bese Husna. Ya. Dea. Hadir Bu. Oke. Emhan dan Arifin. Hadir Bu. Boleh bersyukur hari ini kamu boleh ikut pembelajaran di pagi hari ini karena dalam keadaan sehat. Karena kalau nggak sehat pasti nggak bisa ikut belajar. Kita kali ini, pertemuan kali ini itu tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke ya, sebelum kita masuk ke berikutnya, Ibu mau sajikan dulu video. Silakan tonton dan diamatin. Oke Bu. Kelihatan Nak? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, dari tayangan video itu, apa yang bisa kamu tanggapi, Nak? Ada yang bisa menanggapi? Ibu, Daniel, Bu. Oke, Daniel. Dari video yang telah ditampilkan, terlihat mengenai persebaran flora maupun fauna yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada taman berbak yang tadi Ibu tampilkan tersebut, sudah terlihat banyak sekali flora dan fauna khas Tanjung Jabung Timur, seperti buaya, monyet, ada juga tadi tuh burung udang dan lain-lain sebagainya. Kira-kira kenapa dikatakan Taman Nasional Berbak itu sama dengan Amazon? Kita tahu ya Amazon itu di mana? Brazil. Bu Daniel, Bu. Ya, Daniel di mana Daniel? Dikatakan Amazon Jambi karena Amazon Jambi itu kan bentuknya tuh kayak sungai Amazon yang ada di negara Brasil. Amazon Jambi berarti Taman Nasional Berbak. Taman Nasional Berbak terletak di Kabupaten Tanjung Jabung. Jadi kenapa Ibu menampilkan Amazon Jambi tadi? Karena itu Amazon Jambi ini, Taman Nasional Berbak itu, nah Taman Nasional Berbak, ketepatan ada di kabupaten kita, itu adalah merupakan daerah konservasi. Nah, daerah konservasi, itulah hubungannya atau kaitannya dengan materi kita kali ini. Nah, setelah melihat tayangan gambar dan video tentang fauna, ya, jadi kamu itu dapat menganalisis contoh flora fauna yang mengalami yang terancam punah yang terancam punah di Indonesia, khususnya di daerah kita, di Provinsi Jambi maupun Tanjung Jabung Timur. Ya, setelah kamu melakukan beberapa pembacaan, penyelidikan dari berbagai referensi, kamu bisa menghasilkan nanti diskusi kelompok. Jadi konservasi itu adalah upaya. Ingat kata-kata kuncinya, upaya memanfaatkan dan memelihara sumber daya yang kita miliki dengan bijaksana agar terjamin keberlanjutannya di masa yang akan datang. Nah, itulah konservasi. Nah, kita akan lanjut berikutnya. Ada berapa upaya konservasi flora fauna di Indonesia? Dua, Bu. Ada dua. Ya. Apa itu?
dan ex-situ. Yes. In situ dan ex situ. Apa in situ itu? Nah, in situ itu adalah upaya konservasi flora fauna yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya apa, Bu? Nah, kayak Ibu tadi sebutkan, si Taman Nasional Berbak atau si Amazon Jambi itu merupakan upaya konservasi secara in situ karena itu merupakan habitat aslinya. Maka si ex situ ini adalah di luar habitat aslinya. Jadi in di dalam habitat asli, ex di luar, berarti di luar habitat aslinya. Flora fauna langka di Provinsi Jambi. Ya, ini Bu mau tampilkan lagi. Ini ada video. Tapi video yang kita tayangkan tadi, yang kamu amati tadi, yang kamu lihat itu adalah ulah manusia. Kita lihat tadi ya, ada gambar orang membakar hutan lalu memadamkannya ya, ada pemadam khusus untuk memadamkan hutan yang sedang dibakar. Ibu mau bagi kamu ke dalam 4 kelompok, di mana nanti yang kamu bahas utusan 1 flora dan 1 fauna. Jadi floranya ini nanti khusus kita ambil yang sering kita pakai di sini itu tentang nibung. Nah, nibung ini Ibu bagi nanti jadi 2, kamu ada kelompok, boleh diperhatikan slide Ibu ya. Jadi kamu nanti ada 2 kelompok yang nibung yang pro itu berarti kamu setuju. Jadi kamu situ menjelaskan pemanfaatan daripada kayu nibung. Nanti yang kontra itu nanti menyanggah atau memberikan argumen atau sanggahan terhadap pemanfaatan kayu nibung. Ya. Terus kelompok 2, kelompok 3 nanti dan 4 itu mengenai harimau Sumatera. Oke, kamu boleh nanti berdiskusi, Ibu buat nanti di sini break room ya, Ibu bagi-bagi kamu nanti di sini sesuai dengan kelompok kamu masing-masing. Ini Bu di room kami, Bu. Iya, Ibu lagi memeriksa ke ruangan kamu. Ibu lagi meriksa. Ibu masuk ke ruangan masing-masing. Oh. Gitu. Ibu join, Ibu mau ngecek kamu, Nak. Gimana kinerja kamu di Zoom masing-masing ya. Oke, untuk kelompok Nibung Pro, silakan segera mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Begitu juga nanti dengan Nibung Kontra, silahkan untuk menanggapi dan merespon langsung. Dari kelompok 1 atau kelompok Nibung Pro akan mempresentasikan sekaligus menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Merupakan LKPD kelompok kami mengenai materi nibung secara umum, faktor penyebab kerusakan flora dan fauna yang terjadi khususnya di Kabupaten Jambi Timur serta Provinsi Jambi pada umumnya, yaitu melalui sejumlah faktor-faktor. Adapun manfaat atau pemanfaatan dari pohon nibung, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk berbagai macam fondasi seperti fondasi rumah dan tempat-tempat kecil seperti panggung. Upaya konservasi yang dapat dilakukan dalam memelihara kelestarian pohon nibung, yaitu dengan tetap menggunakan pohon nibung sebagai alternatif dalam proses pembangunan secara sederhana. Untuk menanggapi pendapat kalian, kami akan menghadirkan sebuah PDF yang kami menjelaskan tentang nibung kontra. Walaupun dianggap sebagai identitas masyarakat, tanaman ini tetap mengalami ancaman dari kegiatan penembangan dan akibat eksploitasi yang hanya menyebabkan konflik, tetapi lebih parah sejumlah tanaman dan burung langka kini terancam punah. Kebijakan pemerintah dalam bentuk konservasi yang ikut melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya nibung. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melakukan substitusi nibung agar tidak menjadi overpopulasi dan ahli provinsi masyarakat nelayan. Sekian dari kami. Kelompok pro dan kontra saling memberikan tanggapan. Baiklah, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok nibung kontra. Pohon nibung tetap harus dimanfaatkan karena pemanfaatannya sangatlah banyak dan tentunya jika tidak ada pohon nibung mungkin alternatif sederhana sulit untuk kita dapat. Kami tetap konsisten dengan pendapat kami bahwa nibung tetap harus dimanfaatkan meskipun tadi kelompok kalian mengatakan bahwa
pohon nibung memiliki sejumlah dampak-dampak negatif dari berbagai segi. Mungkin hanya itu dari saya. Walaupun kamu gunakan nibung itu sebagai pondasi rumah, jika kamu maka banyak dampak negatif dari tersebut akan mengakibatkan banjir, akan menjadi pemanasan global dan masih banyak lain. Kan bisa kayu lain. Kenapa harus kayu? Kami tidak bisa karena itu adalah suatu kekayaan alam yang ada di kampung laut yang harus dilestarikan atau dibudidayakan. Sekian dari Nibung kelompok kami. sendiri sudah saya jelaskan tadi pada pemanfaatannya. Kayu nibung itu memiliki karakteristik yang sangat kuat ataupun tahan lama. Kayu nibung juga sangat berbeda karakteristiknya dengan kayu-kayu lain. Nah, kalau kayu lain itu kan mungkin cepat membusuk atau cepat pemanfaatannya itu tidak terlalu lama, tidak lama. Terus sifat kayu lain juga terkadang tidak kuat ataupun tidak kokoh. Berbeda dengan kayu nibung yang sangat kokoh serta tidak cepat membusuk ataupun tahan terhadap air. Bagus, nanti kita ini ya ada kasih hadiah ya atau giveaway ya, yang paling semangat kelompoknya. Oke, bagus dari kelompok pro ya, sudah menanggapi beberapa kali daripada sanggahan dari kelompok kontra. Itu dari kelompok kontra. Jadi tetap ya pada pendiriannya masing-masing. Kelompok pro dan kontra dari nibung, berikan tepuk aplaus yuk, semangat. Silakan selanjutnya untuk kelompok Harimau Sumatera Pro dengan kontra. Saya dari kelompok Harimau Pro ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan harimau Sumatera. Harimau Sumatera memegang peranan paling penting bagi kelestarian oksigen. Tanpa keberadaan harimau Sumatera, oksigen di bumi akan berkurang drastis. Ini karena mereka adalah penjaga ekosistem hutan hijau yang ada di Sumatera yang menyuplai 30% oksigen di bumi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Bagi dari teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Yang kontra langsung menanggapi, silakan. Menurut kelompok kami sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sudah kita ketahui memang banyak keuntungan yang didapat, lebih banyak lagi kerugian yang didapat. Contohnya seperti akan menyebabkan populasi harimau Sumatera menjadi menjawab tanggapan dari kelompok harimau kontra. Jadi kulit harimau itu sangat bagus, menambah penghasilan dan menambah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Terus kulit harimau itu juga sangat mahal, bisa membantu perekonomian orang-orang. Tapi pendapat dari harimau Sumatera Pro, jadi misalnya kulit harimau itu digunakan untuk membuat entah. Nah, pertanyaannya, mengapa harus kulit harimau? Memang kulit harimau itu dan juga harganya mahal. Akan tetapi pikirkanlah akibat dari perbuatan tersebut. Jadi kami akan menanggapi pernyataan dari Dea. Jadi mengapa harus kulit harimau? Karena kulit harimau itu unik dan nilai jualnya tinggi dan juga banyak diminati. Cukup menarik ya untuk diskusi kita hari ini. Tapi apapun itu, dari materi kita ini ada yang bisa menyimpulkan bahwa konservasi itu penting ya. Saya akan menyimpulkan sedikit mengenai upaya konservasi bagaimana materi yang telah kita bahas tadi. Jadi upaya konservasi terhadap flora maupun fauna itu perlu sekali untuk kita lakukan. Karena kita tahu bahwa banyaknya flora serta fauna yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada khususnya dan pada Provinsi Jambi pada umumnya. Nah, flora serta fauna ini tentunya harus kita budidayakan ataupun kita lestarikan melalui tempat-tempat konservasi. Seperti yang telah kita bahas tadi, contohnya Amazon Jambi atau kita kenal dengan Taman Nasional Berbak. Melestarikan flora dan fauna tersebut sesuai dengan habitatnya. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Buat Daniel tadi sudah menyimpulkan. Nah, jadi terlepas dari pemanfaatan tadi, baik dia berupa pro maupun merupakan kontra daripada pemanfaatan flora maupun fauna yang ada di Tanjung Jabung Timur, maka perlu upaya namanya konservasi.
Upaya konservasi itu untuk apa? Untuk tetap menjaga keberlangsungan si flora maupun fauna yang hampir punah tadi untuk tetap ada di masa akan mendatang. Kita akan membagi soal evaluasi untuk mengevaluasi kamu secara pribadi ya. Ada 5 soal untuk menanggapi untuk melihat bagaimana kamu bisa menguasai materi kita ini. Yuk tambang ya, barang tambang atau sumber daya alam di Indonesia. Silahkan dibaca-baca materinya di rumah ya, supaya nanti masuk minggu depan pelajaran dengan Ibu lagi, kamu benar-benar sudah siap. Ya nak ya? Ya Bu. Oke, tetap semangat. Semoga hidup kita menjadi bermanfaat. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini. Silakan tutup dengan doa, nak. Silakan. Hari ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.